Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran PAI untuk tingkat SD. Nah, hari ini video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 2 dengan judul Memahami Sikap Kerjasama dan Tolong Menolong. Di bab 8 ya. Nah, anak seperti biasa sebelum belajar sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, saya mau tanya dulu tentang pelajaran yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, pelajaran yang minggu lalu yaitu berperilaku kasih sayang sebagai praktik dari pemahaman Quran Surah Al-Fatihah ayat 3. Nah, solid dan soleha, hari ini kita belajar memahami sikap kerjasama dan tolong menolong di bab 8. Nah, silakan simak dan dengarkan cerita berikut ini. Suatu hari Ahmad pulang dari sekolahnya. Kemudian Ahmad melihat seorang anak laki-laki yang terjatuh dari sepedanya. Ahmad pun segera menghampiri anak itu untuk menolongnya. Ahmad membantu anak itu berdiri dan membantu membersihkan lukanya. Anak itu mengadu kesakitan, tapi Ahmad mencoba untuk menenangkannya. Setelah anak itu tenang, Ahmad mengantarkan anak itu pulang sampai ke rumahnya. Nah, selesai ya. Bagian A, sikap tolong menolong dan kerjasama. Tolong menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Tolong menolong juga dapat diartikan sebagai kerjasama. Tolong menolong atau kerjasama bisa dilakukan dengan baik dan ikhlas, termasuk berlaku terpuji dan banyak manfaatnya. Agama Islam mengajarkan kita saling tolong menolong. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong dan kerjasama hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. Kita dilarang untuk melakukan tolong menolong dan kerjasama dalam perbuatan yang dilarang agama. Contohnya, kerjasama untuk mengambil barang milik temannya atau buah rambutan milik tetangga tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya. Kerjasama ketika ujian sekolah berlangsung atau tolong menolong untuk bolos sekolah. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian tolong menolong mempunyai manfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama, meringankan beban orang lain. Yang kedua, menunjukkan kebersamaan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, memperbanyak teman. Yang kelima, mendapat pahala dari Allah SWT. Yang keenam, orang yang suka menolong akan mudah mendapatkan pertolongan. Nah, bagian B, mencontohkan perilaku tolong menolong dan kerjasama. Yang pertama, tolong menolong dalam lingkungan keluarga. Nah, yang pertama, membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti memasak, mengepel lantai,
menyapu halaman, merapikan tempat tidur, dan merapikan mainan. Yang kedua, membantu ayah baik diminta maupun tidak diminta. Yang ketiga, mengajari adik belajar dan mengerjakan PR dan pelajaran sekolah. Itu adalah tolong-menolong dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, tolong-menolong dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, berbagi makanan dan minuman jika ada teman yang tidak punya uang saku. Yang kedua, mengajari teman ketika teman kita mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, rajin belajar bersama karena tidak hanya tolong-menolong teman, tetapi kita juga tertolong. Yang keempat, membantu teman yang mengalami musibah. Kemudian tolong-menolong dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana caranya? Yang pertama, salah satu contohnya yaitu ikut bergotong royong dan kerjasama atau kerja bakti di lingkungan sekitar rumah. Kemudian yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya memberi bantuan kepada korban kebanjiran, korban kebakaran, dan bencana alam lainnya. Ketiga, tolong menolong di lingkungan masyarakat yaitu menolong tetangga ketika tetangga tersebut terkena musibah, seperti menjenguk ketika sakit dan melayat ketika ada yang meninggal dunia. Nah, untuk kesimpulan kita pada hari ini yaitu yang pertama, tolong menolong berarti meringankan beban orang lain. Kedua, Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dan kerjasama dalam hal kebaikan. Yang ketiga, Allah melarang kita saling tolong menolong dan kerjasama dalam perbuatan yang dilarang. Yang keempat, tolong menolong harus didasari dengan sifat ikhlas. Nah, saudara-saudara, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian tentunya. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.